Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta ANBK, sebelumnya saya sudah memberikan soal latihan numerasi tentang geometri dan pengukuran yang telah diberikan di GCR pada hari Jumat malam. Dan saya sudah melihat beberapa dari kalian telah mengupload jawabannya dan telah memeriksa juga beberapa jawabannya itu benar. Nah, sekarang saya akan membahas jawaban dari soal-soal yang telah saya berikan. Untuk soal nomor 1 itu kalian sudah sudah mempelajari materi ini ketika kelas 10, yaitu tentang trigonometri. Sebelum kalian mengerjakan soal AKM, kalian wajib membaca benar-benar stimulus yang ada pada soal tersebut. Diperhatikan di sini ya, di sini ada gedung. Nah, di sini dia ingin mengukur tinggi sebuah gedung. Nah, kemudian si Amir melakukan dengan cara memantau dengan sudut pantau elevasi 45 derajat. Jadi awalnya si Amir ada di sini nih posisinya. Habis itu setelah maju 80 meter, dia melihat lagi ke atas gedung tersebut, sudut elevasinya menjadi 60 derajat. Gitu. Jika tinggi Amirnya 160 cm, maka tinggi gedung tersebut berapa? Kalau saya gambarkan atau saya sketsakan, nanti gambarnya jadi begini. Ini Amir, kemudian dia sedang melihat sebuah gedung. Nah, ini adalah tegak lurus. Karena antara gedung dengan tanah itu pasti 90 derajat. Di gedungnya nih. Nah, terus habis itu awal mula dia melihat gedung itu adalah 45 derajat. Setelah itu dia maju sejauh 80 meter. Nah, ketika dia melihat di sini, dia berubah sudut elevasinya menjadi 60 derajat gitu. Nah, berarti kita bisa menggunakan trigonometri dasar, yaitu trigonometri dengan sudut siku-siku. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari yaitu tentang rumus sin kostan, di mana sin itu adalah demi depan per miring, kos itu adalah sami samping per miring, sedangkan tan itu adalah desa yaitu depan per samping. Nah, jika kayak gini, kalian perhatikan segitiganya itu harus siku-siku. Berarti nanti kita punya dua gambar segitiga. Dua gambar segitiga. Nah, yang pertama itu adalah yang dia 60 derajat. Nah, ini tinggi gedungnya kita misalkan dengan X. Nah, kemudian jarak dari sudut elevasi yang 60 derajat ini terhadap kaki gedung itu kita misalkan dengan Y. Satunya lagi adalah segitiga besar. Tinggi gedungnya itu sama yaitu X. Terus antara sudut elevasi ketika di awal yaitu 45 derajat, itu jaraknya itu adalah 80 ditambah Y. Dari dua persamaan ini berarti kita bisa mendapatkan, dari dua gambar ini kita bisa mendapatkan dua persamaan. Nah, misalkan kita mau mencari apa sih di sini tinggi gedung tersebut.
Jadi di sini kita akan mencari tinggi gedung, yaitu dimisalkan dengan X, sedangkan kita punya depannya itu ada dan sampingnya itu ada, yang rumusnya itu ada depan per samping, itu adalah tan. Ingatkan kembali rumus pada segitiga siku-siku, sin theta itu adalah depan per miring, sedangkan cos itu adalah samping per miring, sedangkan tan itu adalah depan per samping. Sehingga kita punya tan 60 derajat akan sama dengan X per Y. Atau tan 60 itu kita punya nilainya adalah akar 3 sama dengan X per Y, X per Y, X per Y. Berarti nanti kita punya Y akar 3 sama dengan X. Gitu. Selanjutnya, kita punya persamaan satunya lagi, itu adalah tan 45 derajat adalah X per 80 plus Y. Kemudian tan 45 itu adalah 1 sama dengan X per 80 plus Y. Kita dapatkan dengan mengalihkan silang adalah 80 plus Y sama dengan X. Kita punya dua persamaan. Sudah punya dua persamaan ini. Nah, setelah itu diapain? Yaitu akan kita substitusikan, kita ganti si X-nya pada salah satu persamaan. Oke. Kenapa begini? X. Oke. Udah kita ganti ya, berarti X di sini ganti ke sini. Nah, berarti 80 plus Y sama dengan Y akar 3. Kemudian kita pindah ruaskan, Y akar 3 kurangin Y sama dengan 80. Y akar 3 itu adalah 1,73 ya. Berarti 1,73 Y dikurangin Y sama dengan 80. 1,73 dikurangin 1 itu adalah 0,73. Nah, 80 dibagi sama 0,73 itu adalah sekitar berapa? 80 dibagi 0,73 itu adalah sekitar 109,6. Ini apa namanya, satuannya dalam meter ya. Berapa Y-nya? Sedang kita cari X-nya ya. Berarti X itu adalah 80 plus Y. 80 plus 109,6 yaitu 189,6. Itu tingginya. Udah selesai belum? Belum ya, karena ini dilihat dari matanya si Amir. Sedangkan tingginya Amir 160 cm. Sehingga kalau kita mau tahu tinggi gedung sebenarnya, itu harus kita jumlahkan dengan tingginya Amir. Dan di sini tingginya Amir itu satuannya senti. Kita punya tadi kita dapatkan X meter ya. Sehingga kalau mau kita jumlahkan harus kita ubah satuannya. Tinggi gedung sebenarnya itu adalah 189,6 ditambah sama 1,6. Sehingga kita dapatkan tinggi gedung itu adalah 191,2 meter. Ini adalah jawabannya. Oke, soal selanjutnya itu adalah tentang menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N. Nah, dari sini kalian mesti membaca stimulusnya terlebih dahulu, yaitu tentang hemat air. Harusnya kalian sudah baca kalau sudah membuka GCR-nya. Oke, saya besarkan terlebih dahulu ukurannya biar kelihatan. Oke, nah di sini adalah tentang hemat air jika kita menggunakan keran aerator, yaitu akan menghemat air sebesar 43 liter. Kemudian di sini ada wadah prisma segi 6 beraturan, panjang sisinya 10, tingginya 5 cm. Nah, dia akan digunakan buat mencetak bata.
dengan perbandingan air, semen, dan pasirnya itu adalah 4:1:5. Sehingga setiap 4 liter air akan dicampur dengan semen 1 liter dan pasir 5 liter. Nah, jika air yang digunakan untuk membuat paving block ini senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak berapa? Berarti kita bisa mencari volume dari prisma segi 6 ini. Diingatkan kembali tentang volume dari prisma. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya itu adalah bentuk prisma segi 6, berarti bentuk segi 6 berarti luas segi 6 dikali dengan tinggi. Nah, luas segi 6 itu adalah N kali setengah R kuadrat dikali sin theta dikali dengan tinggi. Nah, ini kita punya rumus luas dari segi N itu adalah N kali setengah R kuadrat dikali sin theta dengan tetanya adalah 60 derajat. Nah, ini tetanya itu berlaku ketika dia segi N-nya itu beraturan. Ini bisa didapat dari aturan sinus ya, rumus ini sebenarnya. Jadi ini bisa kalian cari nih, kenapa bisa rumusnya kayak gini. Nah, N itu adalah untuk banyaknya segi N. Berarti 6, karena segi 6, setengah kali R-nya itu adalah panjang sisinya. Di sini panjang sisinya adalah 10, berarti 10 kuadrat dikali sin 60 derajat, dikali tingginya si prisma itu adalah 5. Kalian bisa baca ya di sini ya. Tuh, di situ ada panjang sisi alasnya 10, tingginya 5. Oke, berarti kita dapatkan itu adalah 6 kali setengah 3 kali 10 kuadrat itu adalah 300, kemudian 300 dikali sama sin 60 setengah akar 3 dikali sama 5. Kita akan mendapatkan 300 dibagi setengah 150, 150 kali 5 itu adalah 750 akar 3. Ini sentimeter pangkat 3 ya, volume prisma. Atau kalau kita buat ke bentuk desimal, karena akar 3 itu kan juga kita bisa buat menjadi 1,73. Di sini sudah diketahui. Jadi 750-nya itu kita kalikan dengan 1,73 akan didapatkan 129, jadi kita dapatkan kalau volume prismanya itu adalah 1297,5 cm pangkat 3. Ini volumenya. Sehingga kita nanti bisa dapatkan banyaknya paving block yang akan kita hasilkan. Jadi untuk satu paving block itu butuhnya itu adalah 4 liter air. Tadi ya, 4 liter air nih, 4 liter. Sedangkan kita dapat volume prismanya itu 1297,5. Berarti banyaknya bata yang akan kita dapatkan. Tadi air yang dihemat itu adalah sekitar 43 liter. Air yang dihemat itu 43 liter, karena ini satuannya dalam cm pangkat 3, sehingga yang ini juga harus kita ubah ke cm pangkat 3. Liter itu adalah dm pangkat 3. Kita akan ubah ke cm pangkat 3, berarti dikalikan dengan 1000, yaitu 43.000 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita bisa dapatkan banyaknya batanya itu adalah banyaknya air dibagi dengan, kan ini setiap satu bata yang didapatkan itu adalah per 4 liter. Makanya 43.000-nya itu kita bagi dengan 4. Kemudian kita bagi lagi dengan 1297,5. Nanti akan kita dapatkan sekitar 82 buah batu bata. Semoga kalian mengerti ya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.